nempelnya kuat. Sebab kalau hanya disampaikan sekali biasanya gampang luntur. Biasanya kalau cuma disampaikan sekali kemudian lama nggak disampaikan lagi, gampang lupa. Kemudian kalau lupa nggak diamalkan. Itu yang paling bahaya. Mudah-mudahan dengan setiap seminggu sekali kita ingatkan bahwa sholat yang paling sempurna adalah apa, teman-teman? Tepat waktu. Tidak hanya tepat waktu, Berjamaah. Nah itu, jadi sholat yang paling sempurna adalah sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Nah ini harus menjadi catatan kita bersama. Mohon tidak diabaikan itu, karena apa? Tadi tujuan kita adalah kepingin hidup kita bahagia, tidak hanya di dunia, tapi insya Allah bahagianya sampai akhirat. Karena yang kita kejar apa? Kita kalau sholat tepat waktu berjamaah di masjid, kita ngejarnya apa ini? 27 derajat. Iya, yang pasti kita mengejar akhirat. Ketika kita mengejar akhirat, maka apa? Dunia ngikutin. Kayak gitu. Tapi kalau kita kejar dunia, ya akhirat nggak dapat, dunia juga belum tentu dapat, gitu. Makanya konsepnya adalah yang pertama adalah harus catat baik-baik, kemudian diamalkan baik-baik bahwa tadi sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Kalau memang waktunya yang luang, teman-teman bisa sebelum adzan bunyi mungkin sudah duduk di masjid, karena di sana saingannya dikit toh. Coba kalau kita ke masjid sebelum adzan, saingannya dikit kan? Mungkin kalau kita berdoa gampang dikabul sepertinya ya, karena saingannya nggak banyak itu. Berapa banyak kita kalau datang ke masjid sebelum adzan bunyi itu, mungkin kalaupun ada orang bisa dihitung kali ya, 1-2. Bisa jadi di masjid itu belum ada orang. Nah, kita udah duduk tuh di situ nungguin adzan. Insya Allah. Kemudian kita wudhu, kemudian sholat sunnah syukur wudhu ya. Kemudian setelah sholat syukur wudhu, kita berdoa. Insya Allah, doa kita nggak ada saingannya tuh. Doa kita nggak punya saingan. Kalau doa nggak punya saingan, insya Allah gampang dikabul. Gitu, karena yang pada saat itu yang minta sedang sedikit. Jadi diingat teman-teman ya, yang paling pertama adalah sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Kalau bisa, kalau waktunya luang daripada duduk di rumah, kalau sudah menjelang adzan, udah mulai siap-siap berangkat ke masjid. Sekarang gampang, kalau punya handphone alarmnya di setting aja. Di setting, kalau saya settingannya adalah 20 menit sebelum adzan sesungguhnya berbunyi, adzan di handphone sudah bunyi. Tujuannya apa? Kalau memang lagi nggak ada waktu sibuk, nggak luang, maksudnya nggak terlalu repot, saat adzan bunyi udah mulai siap-siap. Buat apa? Buat berangkat ke masjid. Jadi waktu 20 menit untuk siap-siap sebelum adzan itu saya rasa cukup ya. Cukup banget. Gitu, sehingga mungkin kalau memang waktunya agak jauh jarak tempuhnya, waktunya adzan kita sudah sampai minimal sampai masjid. Atau kalau lebih cukup lagi, bisa jadi sebelum adzan berkumandang kita sudah sampai di masjid. Luar biasa itu. Kita nanti tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab surga hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Bukan orang yang kaya, bukan juga orang yang miskin, bukan juga. Tapi surga itu milik orang yang bertakwa. Kaya bertakwa itu lebih baik, gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi harus diingat betul bahwa sholat tepat waktu berjamaah di masjid harus ditegakkan, harus kita perjuangkan. Karena apa? Tujuan tadi kita pengen bahagia di dunia sampai akhirat, pengen sukses gitu. Suksesnya siapa yang membuat? Allah. Kemudian yang kedua poinnya adalah level yang kedua. Tadi kan level pertama tuh ya. Naik ke level yang berikutnya adalah sholat tahajud. Jadi yang kedua adalah sholat tahajud diistiqomahkan. Yang kemarin sudah mulai redup dihidupkan kembali, gitu. Supaya apa? Supaya Allah mengangkat derajat kita menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya di dunia, insya Allah di dunia kita juga dapat kebahagiaannya.
dapat tingkatan derajat yang mulia di sisi Allah. Insya Allah sampai akhirat pun sama. Tetapi itu tidak hanya menjadi sebuah hiasan lisan saja. Yang paling penting adalah praktek. Setiap malam kita berusaha untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Bagaimana caranya? Tahu? Tidurnya lebih awal. Di setting handphonenya jam 3 bunyi atau setengah 4. Atau misalnya jam 3 masih malas ya, mendekati subuh lah. Sekarang subuh kan setengah 5 ya. Betul. Ya jam 4 kurang seperempat bunyilah. Biar mepet subuh supaya tujuannya nanti sholat tahajud dijalankan tapi subuh kebablasan. Nah, percuma itu. Iya kan? Ya, jadi lebih cerdas lagi. Settingan alarmnya itu jam 4 kurang seperempat. Sudah harus bangun. Kita punya persiapan 1/4 jam untuk ke kamar mandi, kemudian wudhu. Saya rasa setengah jam tahajud cukup itu. Selesai tahajud, pertama adalah mungkin sholat syukril wudhu. Kedua, kemudian sholat taubat 2 rakaat, ya, syukril wudhu 2 rakaat, taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Saya rasa setengah jam itu cukup itu. Itu nanti nyampe langsung bisa adzan subuh, jadi kita nggak kelewat subuhnya. Itu yang kedua, dan itu perkara yang sulit. Kalau kita nggak prioritaskan, nggak akan bisa kita tahajud sampai mati. Nggak bisa. Tapi kalau kita berusaha untuk bisa melaksanakannya, insya Allah kita juga bisa. Kenapa kita harus tahajud? Karena pahala tahajud itu, keutamaan tahajud itu adalah kita akan diberikan oleh Allah sesuatu penghargaan. Bisa jadi mungkin kalau bahasa sekarang award gitu ya. Allah akan memberikan award kepada kita gitu, atau reward award kepada kita yang tidak diberikan oleh orang-orang tidak tahajud gitu. Jadi orang-orang tahajud itu akan dimuliakan di sisi Allah, akan diberikan sesuatu imbalan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak tahajud gitu loh. Orang-orang tahajud itu pasti istimewa, kehidupannya akan istimewa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tahajud. Mungkin keberuntungannya juga akan berbeda gitu. Orang-orang yang tahajud itu keberuntungannya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak tahajud. Mungkin rezekinya, kedudukannya, apanya gitu, semuanya mungkin akan segala sesuatunya akan gampang dimudahkan oleh Allah urusannya. Mungkin hajat-hajatnya ya gampang dikabul insyaallah. Karena beliau dekat dengan Allah kan. Masa kita memperjuangkan sesuatu yang sulit, Allah nggak berikan imbalan yang sesuai, berarti Allah nggak adil ya. Nah, insyaallah orang-orang yang tahajud itu kehidupannya akan lebih baik daripada orang-orang yang tidak tahajud. Catat itu ya. Itu yang level kedua. Kemudian level yang ketiga adalah apa? Puasa Senin, Kamis. Nah ini harus tetap juga diperjuangkan. Tidak mungkin orang kita puasa, orang nggak puasa, kemudian kehidupannya tidak lebih baik daripada orang yang puasa, nggak mungkin. Pasti kehidupan orang yang menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul, kehidupannya akan lebih baik ya. Tentunya lebih baiknya tidak hanya di dunia, insya Allah juga sampai akhirat. Karena yang dikejar adalah tadi poin-poin tadi adalah poin pekerjaan akhirat kan. Poin-poin tadi adalah poin pekerjaan akhirat, bukan hanya pekerjaan dunia. Puasa Senin Kamis adalah urusan akhirat gitu. Dan itu juga sama sulit kalau kita nggak perjuangkan. Jadi sebetulnya puasa itu ya manfaatnya banyak ya, tidak hanya urusan kita dimudahkan oleh Allah, tetapi secara jasmani juga tubuh kita menjadi lebih sehat. Kalau medis bicara bahwa puasa itu bisa menjadi detox. Detox itu artinya apa? Bisa menghancurkan racun-racun di dalam tubuh kita. Jadi karena apa? Saat tubuh kita sedang lapar,
tubuh itu mengolah racun di dalam tubuh, mengolah lemak, mengolah sisa-sisa makanan gitu ya, karena nggak ada lagi yang dimakan tubuh ini. Akhirnya untuk membuat energi di dalam tubuh kita itu memakan sari-sari atau racun-racun atau lemak-lemak di dalam tubuh, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Itu secara tubuh ya, secara badan. Tapi secara akhlak kita pasti kita akan membaik akhlaknya sepanjang hari. Sebab kalau kita sedang puasa kan nafsunya juga lemah. Kita mau maksiat juga nggak punya daya gitu ya. Atau kalau kita mau maksiat juga kita akan berpikir, oh saya lagi puasa, nafsunya tidur. Jadi minimal segala nafsu-nafsu itu yang salah bisa teredam dengan adanya puasa. Terus yang paling penting lagi, keutamaan puasa atau hikmahnya itu adalah ketika kita sedang berpuasa, para malaikat ikut mendoakan orang yang sedang berpuasa. Jadi para malaikat itu turut mendoakan orang-orang sedang berpuasa. Mendoakan apa? Supaya hajat-hajatnya dikabul sama Allah. Gitu. Luar biasa kan? Makanya ayo hari sama-sama semangat untuk berpuasa. Sebetulnya semua orang bisa. Kenapa bisa? Kita cuma nggak makan siang aja. Pagi makan belum susu. Nanti maghrib juga makan. Seminggu juga ada waktu 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari ya. Kita nggak makan siang cuma hari Senin dan Kamis. Sebetulnya mudah sih ya kalau kita mau, ya kan? Kenapa kita dari Senin sampai Minggu kenyang terus panjang hari? Sementara di situ ada hari-hari yang luar biasa diistimewakan tuh oleh Allah, sehingga Rasul pun juga menjalankan puasa Senin Kamis, gitu kan? Seminggu cuma 2 kali, nggak banyak, nggak sepanjang hari, itu pun juga cuma nggak makan siang. Sebetulnya mudah, tetapi karena kita takut itu menjadi sulit. Gitu. Takut apa? Takut lapar. Takut apa lagi? Takut haus. Jadi hidup kita penuh dengan ketakutan. Gitu. Takut semua, takut haus, takut lapar, takut apa ya? Kita pingsan. Takut pingsan. Nah, laki-laki cengeng amat gitu ya. Ya, gitu kan lapar dia. Iya, kita ini kadang kesukaan deh, kita tuh jadi manusia tuh cengeng banget gitu ya. Puasa aja yang nggak cuma makan cuman sekali aja, besok juga bisa makan lagi tuh Selasa, Rabu makan dah kenyang tuh ya kan. Ya Kamis puasa lagi, Jumat kenyang lagi, Jumat Sabtu Minggu, wah ada kenyang terus. Apa aja makan bisa gitu. Padahal dengan kita puasa, kita menyayangi tubuh ini agar istirahat lambungnya. Sebab kalau setiap hari lambung kita bekerja keras, sama lah kalau mesin setiap hari dipakai lama-lama juga rusak ya. Mobil angkot tuh tiap hari, ngangkut penumpang terus 24 jam, gampang bobrok, gitu kan? Ban cepat. Iya, cepet habis. Mobilnya gak karu-karuan dah. Ya, tapi mobil pribadi yang dipakainya sesekali, terus kemudian perawatannya bagus, walaupun usianya sama tuh, tetapi mobilnya lebih kelihatan mengkilap ya, lebih kelihatan sehat, bugar gitu. Seperti itulah contohnya, mungkin lebih gampangnya kita memperumpamakan. Jadi sayangi tubuh kita dengan kita rajin berpuasa. Itu juga puasanya gampang sebetulnya, seminggu cuma 2 kali dan nggak makan siang aja. Gampang itu. Besok makan, nanti sore makan, malam juga bisa makan gitu. Tapi manfaatnya luar biasa. Kapan kita bisa mendapatkan manfaatnya? Kalau udah istiqomah gitu. Tapi istiqomah kan sulit. Caranya gimana supaya bisa? Ya dilawan. Kita laki-laki katanya jagoan, katanya mentalnya bagus, ya kan? Nah disitulah ujian mental kita. Dilawan, bagaimana supaya bisa? Ya bisa gitu. Orang bisa, kenapa kita enggak? Jadi kita harus punya prinsip, kalau orang bisa, kenapa saya enggak? Ada apa dengan saya? Harus begitu tuh. Dosa apa yang membuat saya jadi malas ibadah? Itu harus dipertanyakan kepada diri kita. Dosa apa yang menghalangi saya sehingga saya malas ibadah? Itu penting banget itu.
Supaya tujuannya apa? Supaya tujuannya kita bisa maksimal dalam ibadah gitu. Puasanya maksimal. Kenapa? Mumpung masih hidup. Besok kalau udah mati nggak disuruh puasa lagi. Kalau udah mati selesai, nggak ada disuruh puasa Senin Kemis, enggak, sholat enggak, tahajud enggak, pokoknya udah beres gitu. Mumpung masih hidup, dimaksimalkan kehidupan kita yang cuma sebentar ini untuk senantiasa mengabdi kepada Allah. Kita mengabdi kepada manusia aja, kemarin saya bilang kan, ketika kita mengabdi kepada manusia aja, kita diberikan imbalan yang materi kecukupan, ya kita ngabdi kepada manusia yang wah hebat, punya jabatan tinggi, harta banyak, ya kan? Hidup kita beres itu pasti, ya enggak? Itu baru ngabdi kepada manusia. Gimana kita kalau ngabdi kepada Allah yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha raja, dan lain-lain sebagainya. Terus urusan kita akan lebih beres lagi ketimbang kita mengabdi kepada manusia. Itu poinnya adalah seperti itu. Jadi semangat, puasa itu harus semangat. Kalau nggak kita coba, kita menjadi manusia yang cengeng seumur hidup. Iya nggak? Jadi kita nggak akan maju-maju. Akhirnya kehidupan kita wajar kalau hidup kita hanya jalan di tempat, nggak bergerak gitu. Kenapa? Akibat dari kemalasan yang kita pelihara sepanjang hidup gitu. Jadi harus semangat. Tujuannya apa? Kenapa kita harus sukses? Supaya apa? Semakin banyak orang yang terbahagiakan dengan kesuksesan yang kita miliki. Poinnya di situ adalah kenapa kita memang harus menjadi orang yang sukses? Tidak hanya dunia sampai akhirat. Paling tidak ketika kita suksesnya dunia, orang-orang di sekitar kita apa? Ikut terbantu. Minimal nih ya, minimal dampaknya adalah anak istri kita, orang tua kita bahagia karena kehidupannya tercukupi. Itu yang paling penting. Gak ada lagi orang ngeluh hidup saya susah. Saya pengennya gitu, kita ngaji begini nggak ada lagi keluhan, aduh hidup saya susah, saya nggak punya duit, saya aduh urusan ribet gitu. Insya Allah kalau diamalkan ilmu itu kayaknya nggak ada lagi keluhan dalam kehidupan ini. Karena apa? Insya Allah dibuat beres sama Allah. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah gitu. Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, insya Allah hasilnya juga Allah berikan hadiah yang besar dengan dimudahkan segala urusan kita gitu. Intinya tadi, mau apa enggak, bukan bisa apa enggak ya, tapi tadi mau atau tidak kayak gitu. Semua orang bisa pasti, tinggal ada niat enggak untuk melakukannya gitu. Dia tinggal mau enggak melawan dirinya sendiri. Ketika ada bisikan, aduh saya enggak pengen puasa lah, dilawan itu, saya harus puasa gitu. Harus dibalik seperti itu. Saya kayaknya aduh tahajud berat lah, tidur aja, dilawan, saya harus tahajud. Jadi ketika ada bisikan-bisikan salah dalam kehidupan kita, yang paling penting adalah kita harus melawannya untuk segera melakukannya, tidak mengikuti bisikan itu. Karena itu setan, ya kan? Ketika dalam kehidupan kita dibisik oleh sesuatu yang salah, berarti siapa yang dibisikin? Setan gitu. Setan jangan dipelihara dalam tubuh kita, harus dikeluarkan gitu. Sehingga tujuan apa? Karena setan itu akan membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Apa? Membuat dampak kesulitan, kesengsaraan dan lain sebagainya. Itu. Yang ketiga tadi ya. Kemudian yang level keempat apa? Yang level keempat? Level yang keempat adalah sholat duha. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan di pagi hari, sebelum berangkat bekerja, diupayakan kita sholat sunnah duha. Minimal 2 rakaat lah, kalau belum bisa 12 rakaat. Kalau 12 rakaat mungkin berat gitu ya, kan maksimal 12 rakaat ya sholat duha ya. 8 mas. Ada yang bilang 8, ada yang 12 mentoknya gitu ya. Jadi bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Seluangnya waktu, minimal kita bisa istiqomah sebelum kita melakukan aktivitas. Kita minta petunjuk sama Allah dulu tuh, ya kan? Dengan apa? Dengan sholat duha, sholat untuk memperbaiki rezeki kita. Kita minta petunjuk sama Allah bagaimana cara menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan buat kita. Kalau kita nggak minta petunjuk sama Allah untuk bagaimana supaya kita menjemput rezeki yang Allah berikan, takutnya kita apa ya, nggak nyampe gitu. Padahal Allah udah siapkan tuh rezeki buat kita. Karena Allah nggak kasih petunjuk sama kita, akhirnya kita nggak tahu di mana letak posisi rezeki itu yang harus kita ambil.
Minimal sebelum kita bekerja, kita berdoa kepada Allah dengan sholat duha, dengan tujuan agar rezeki kita Allah perbaiki dari yang sulit menjadi mudah, gitu. Yang tidak cukup menjadi cukup, gitu. Insya Allah nanti kalau sudah istiqomah setiap hari, jangan pernah ditinggal. Jadi yang paling penting semua ibadah tadi adalah istiqomah. Istiqomah artinya apa? Terus menerus gitu, tidak pernah ditinggal, continue gitu. Dan itu berat. Tapi kalau sudah sepanjang hari kita lakukan, seperti kita ngerokok, nggak ngerokok, waduh pusing rasanya. Nggak ngopi, sama, aduh pusing kayaknya gitu kan, gitu. Tapi sama. Kalau nggak duha nanti, aduh nggak enak rasanya gitu ya. Aduh nggak puasa nggak enak banget rasanya, bener. Nggak tahajud apalagi, seperti itu. Nanti akan menjadi sebuah enaknya itu. Kalau rokok aja bisa menjadi kecanduan kita, bagaimana kalau ibadah kita menjadi kecanduan? Luar biasa kan dasarnya. Ketika kita menemukan titik di mana ibadah itu menjadi candu dalam kehidupan kita, ya kan? Rokok aja bikin candu. Kalau udah jadi candu, nikmat sekali ya. Rokok, ngopi, nyandu, betapa nikmatnya tuh. Mantap. Mantap kan? Mantap. Balik tiduran gitu. Ngaji tidur. Nah, begitu pun juga dengan ibadah. Ibadah itu kalau sudah candu, wah enak banget itu. Itu nikmatnya luar biasa. Hidup itu yang paling kelihatan banget apa? Hidup kita menjadi tenang gitu, bebas dari masalah. Kalaupun ada bukan bebas dari masalah ya, ada masalah, tetapi kita relax aja nanggepinnya gitu. Masalah dalam kehidupan itu betul-betul pasti ada, tetapi karena kita dekat dengan Allah, ibadah kita bagus, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita nggak gampang stres gitu. Kita ketika ada masalah pun tetap aja santai, karena kita berpikir bahwa nanti juga akan selesai dengan berjalannya waktu. Siapa menyelesaikan? Allah. Karena kita yakin Allah itu dekat dengan kita. Ya kan? Tadi yang keberapa poinnya? Keempat. Kemudian yang kelima apa? Sedekah. Rumus yang kelima atau level yang kelima adalah sedekah. Nah baru tuh yang tadi 4 nggak ngeluarin duit. Nah sekarang baru kita bisa ngeluarin duit tuh. Sedekah, tapi juga tidak hanya berupa uang. Sedekah itu dan itu macam-macamnya, tapi mayoritas orang memposisikan sedekah itu sedekah uang gitu ya. Mungkin yang kita bahas sedekah uang aja lah, sedekah harta gitu ya, atau sedekah apa yang kita miliki. Nah, diupayakan itu kita kalau memang nggak bisa sedekah setiap hari, minimal ya seminggu sekali gitu ya. Kalau hari Jumat, saat Jumatan aja lah. Coba kita kalau saat lagi Jumatan tuh jangan cari uang yang paling kecil, berusaha cari pecahan yang paling besar di dalam dompet kita. Itu tuh belajarnya gitu dulu ya. Karena apa? Kita mikirnya harus gini tuh, mumpung ini hari yang sangat mulia ya, hari Jumat, hari dimana pokoknya hari Jumat tuh hari yang mulia kan. Amal itu lagi dibuka lah, Allah lagi obrol amal situ ya, lagi buka peluang untuk orang. Pokoknya hari sangat mulia lah, istimewa, hari yang istimewa. Mungkin doa di situ juga gampang mudah diijabah karena hari Jumat tadi. Coba kita berusaha tuh, kalau misalnya kita belum bisa sedekah setiap hari 2.000 misalnya ya, kita coba berusaha sedekah seminggu sekali minimal tuh 5.000 minimal 5.000. Iya. Ya 5.000 perak. 5.000 itu minimal. Ya. Berusaha untuk bisa. Paling hebatnya lagi, cari di dompet dengan pecahan terbesar hari itu kita punya. Luar biasa. Ya kan? Insya Allah nanti apa? Allah ganti, percaya. Uang ini dari duitnya dari yang ngasih uang siapa? Allah kan? Yang ngasih rezeki kan Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Gitu kan? Nah besok Allah balikin lagi kita tuh dengan berlipat-lipat ganda. Mungkin bukan hanya besok, bisa jadi hari itu juga kita dapat kebaikannya, langsung dibalas hari itu sama Allah. Itu tuh. Kita berusaha untuk jangan pelit sama Allah. Kalau kita pelit sama Allah, Allah juga akan pelit sama kita. Buat Allah kok pelit, gitu kan? Wong yang ngasih semua juga Allah. Iya kan? Ya buat Allah itu kalau bisa yang obral-obralan aja. Gitu, obrol aja buat Allah itu, jangan pelit-pelitan.
berusaha untuk tadi tidak kikir gitu, tidak apa ya, jangan pelit lah hidup itu. Sedekah itu menjadikan sebuah jangan sunnah lagi, tapi menjadi sebuah kewajiban buat orang-orang yang ingin, buat kita semua, terutama nih ya, terutama buat kita yang ingin terlepas dari belenggu kesulitan. Jadi kalau kita ingin terlepas dari belenggu kesulitan adalah lakukan sedekah rutin. Bagaimana bisa? Ya bisa lah, Allah yang punya kuasa. Ketika kita dekat dengan Allah, kemudian kita memenuhi apa yang Allah perintahkan, maka janji Allah pasti gitu. Jadi yang paling penting kalau kita lagi sulit, banyakin sedekah. Supaya tujuannya apa? Allah hapus kesulitan kita. Allah mudahkan segala urusan kita, tidak dipersulit lagi dengan wasilah sedekah. Setiap hari kalau bisa. Ya 2.000 setiap hari atau berapalah semampunya. Kalau nggak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali. Saat kapan? Kalau yang gajian bulanan, kalau habis gajian sedekahin. Gajian 1 juta kita cuma punya kewajiban sedekah 25.000. Kalau gajinya 3 juta, 75. nah cuma 75.000, masih ada 2.925 yang bisa kita makan, yang bisa kita belanjakan untuk dunia. Ya kan, kita kan punya uang kebanyakan belanja untuk dunia, bukan belanja untuk akhirat. Yang buat akhirat kadang-kadang nggak sama sekali, malah punya gaji 2 juta sedekah nggak pernah. Aduh, sedih gitu ya kan. Nggak punya tabungan buat pulang menghadap Allah, nanti kita nggak punya tabungan, bahaya banget itu. Minus nanti kalau mati, bahaya banget. Nggak punya bekal, ya kan. Jadi orang yang susah, udah di dunia susah, di akhirat susah. Jangan sampai lah, naudzubillah itu. Kalau bisa kita di dunia susah, minimal ya di sana ya enak gitu ya. Karena apa? Karena kita dekat sama Allah, ibadahnya pokok, sedekahnya bagus gitu. Gak usah takut, sedekah itu gak usah takut sampai kita berkurang. Memang hari itu uang kita berkurang saat itu, tapi enggak buat nanti dan besok. Percaya deh, nanti Allah ganti semuanya dengan yang berlipat-lipat sesuai dengan ya keikhlasan kita, sesuai dengan bagaimana Allah saja, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi udah semangat aja, setiap hari kita keluarkan rezeki kita, nggak usah pelit-pelit. Mau kita duit dikumpulin juga nggak bikin kaya juga kan. Iya. Emang selama ini kita ngumpulin duit untuk bikin kaya? Nggak juga kan, suka-suka juga. Iya kan. Kalaupun juga kita masih susah, ngapain duit dikumpulin? Betul nggak? Apa tuh? Sekali syuting 1 juta. Gitu. Kecuali dengan kita ngumpulin uang selama ini kita menjadi orang yang kaya raya, nggak apa-apa. Berarti prinsip ngumpulin nabung itu bener, ya nggak? Berarti nyata, kumpulin duit, nggak usah sedekahin, ntar bakal kaya. Itu bener berarti. Kemudian sekarang kita jadi orang kaya raya, itu bener berarti kan? Nah prinsip itu dipakai gitu. Misalnya kita nggak usah sedekah, ya kan? Kumpulin aja duit. Kemudian kita terbukti menjadi orang yang sukses gitu, bahagia kehidupannya, hartanya banyak. Nah itu bisa dicontoh. Tapi kalaupun juga selama ini kita punya uang sedikit kemudian dikumpulin, nggak kaya-kaya juga, ngapain gitu? Kan mendingan dibagi-bagiin, ya kan? Nggak seberapa juga uang kita. Dengan tujuan apa? Supaya kehidupan kita lebih baik lagi. Allah melepaskan segala kesulitan kita menjadi kemudahan. Tentunya ini seperti itu. Pokoknya prinsipnya gitu aja lah, gampang, yang simpel-simpel aja. Kalau selama ini saya kumpulin uang juga nggak bikin saya hebat, ngapain saya kumpulin? Gitu aja, bagi-bagiin aja. Yakin deh besok Allah ganti, malah lebih gampang lagi urusan kita. Nanti rezekinya tambah lagi. Dari mana? Ya dari arah nggak disangka-sangka. Kayak gitu, percaya seperti itu. Ya minimal gitulah, setiap gajian uang yang kita dapatkan kita sedekahin. Murah, cuman minimal itu kalau 2 juta kan cuma 50.000 aja. Iya kan? Kita punya uang 2 juta, sedekah 50.000. Wah, enteng banget itu. Wah, 2.950.000 masih kita makan, ya nggak? Gitu. Punya uang 3 juta cuma 75.000. Tadi mau apa enggak? Udah mau lah, gampang itu. Ini minimal, tapi ya boleh lebih dari itu, lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus untuk urusan kepada Allah itu. Nanti Allah yang ganti semuanya. Itu yang ke-5. Ya. Kemudian yang ke-6 adalah berbakti kepada orang tua. Nah ini penting sekali. Jadi kalau ada anak, kita sebagai anak kemudian hubungan silaturahimnya kepada orang tua kurang baik, nah ini harus dipertanyakan.
dosa apa yang membuat kita sehingga kita menjadi tidak berbakti kepada orang tua. Padahal udah jelas rumusnya, kalau kita nggak berbakti ke orang tua, katanya gimana? Durhaka dan kualat. Kan ngerti bahasa itu ya, serem ya, gitu. Nah, ini harus kita cermati bersama-sama gitu. Jangan-jangan kesulitan kita selama ini, kita sulit hidupnya, susah hidupnya gara-gara kita nggak berbakti nih sama orang tua nih. Misalnya sholatnya udah bagus, tahajudnya udah bagus, ya kan, duha bagus, sedekah bagus, ya kan, tapi kok susah aja ya. Jangan-jangan kita sama orang tua belum berbakti tuh, ya enggak? Jangan-jangan kita belum bisa membahagiakan orang tua. Jangan-jangan kita masih sering menyakiti hatinya orang tua. Nah ini harus kita pertanyakan tuh. Harusnya kita nih sudah tua-tua begini, saatnya kita membalas budi ya. Saatnya kita membalas kebaikan orang tua kita. Kapan lagi? Mumpung hidup orang tua masih, kalau yang masih hidup ya. Nanti kalau sudah meninggal, udah wafat, kita nggak ada lagi kesempatan buat berbalas budi, ya kan? Dulu kita bayangin coba, kita pun kan punya anak sekarang ya. Gimana rasanya dulu? Biasa, rasanya kita sekarang ngurus anak itu. Apalagi ibu ya yang melahirkan kita, saat kita dilahirkan, ibu itu mengorbankan nyawanya, mengeluarkan darah. Ada darah yang nggak bisa kita balas, ya kan? Ada darah yang dikeluarkan oleh ibu yang nggak bisa kita bayar, ya nggak? Ada keringat yang dikeluarkan ibu saat melahirkan kita yang nggak bisa kita ganti, gitu. Bahkan ada nyawa ketika misalnya dipertaruhkan yang nggak bisa kita ganti juga. Kemudian tidak hanya itu saja, saat kita dilahirkan, kemudian dirawat, dicebokin, kotorannya dibuang, disusuin, wah sakit diurusin, bayangin itu. Itu tetangga saya, Itu luar biasa. bocahnya umur 2 tahun, kemana-mana digendong, baiknya berjengklat. Itu Selama- seorang ibu bisa mikir ya, oh bayang. dulu kita seperti itu. laki-laki itu beda perempuan. Kalau laki-laki kalau main nggak betah, nggak jalan pergi lagi kayak gitu. Oh dulu kita juga begitu. Nah, kita sekarang sudah gede, udah tua, cenderung lupa. Tahu-tahu kita sadarnya bahwa saya udah tua, udah gede, nggak ingat orang tua tuh. Beneran. Kita lebih ingat dengan istri anak kita ketimbang orang tua kita. Apa-apa yang dipikirin, bini dulu, anak dulu gitu, bukan orang tua dulu. Percuma dong kalau dipikir-pikir ya, orang tua gedein kita ya. Iya kan? Kita sampai tua kemudian kita lupa dengan orang tua, kata orang gitu ya. Percuma kita digedein sama orang tua ya. Iya kan? Kalau punya uang nggak ingat sama orang tua. Boro-boro habis gajian kasih makanan orang tua, datang ke orang tua, bawain makanan, ya. Gimana Lupa, kalau orang habis tuanya gajian jauh? habis katanya nggak cukup, nanti ini dibagi-bagi. Boro-boro buat ngasih orang tua, buat makan saya sama keluarga, habis. Wah, udah beneran tuh. Nggak cukup terus hidupnya. Akhirnya itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita nggak pernah memprioritaskan orang tua kita menjadi bagian yang utama sekali dalam kehidupan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan kita sulit berkelanjutan sepanjang hidup. Karena apa? Tadi, karena kita kurang berbakti kepada orang tua. Makanya, ayo mumpung sekarang orang tua masih ada, barangkali yang masih ada ya, dimuliakan orang tua kita, terutama ibu. Apa yang belum minimal, ya kalau kita masih belum sempurna banget, kalau tadi lah, kalau yang dekat mungkin sering didatengin, ya kalau yang jauh mungkin sering ditelepon, tanya kabarnya, ya kan. Kalau ada rezeki yang dibagi berapapun, orang tua mah kan nggak pernah minta berapa jumlahnya. Yang penting kita sebagai anak mau nggak, peduli nggak gitu. Orang tua kita mah butuh kepedulian aja dari anaknya, butuh perhatian, apalagi kalau udah tua-tua ya nggak. Ya kalau ada rezeki ya semampunya, ada uang 50.000 dikasih nggak apa-apa, dititipin ya nggak. Atau dibeliin makanan, kalau yang deket, kalau yang jauh bisa dikirimin apa gitu, dititipin tetangga, transfer ya bisa gitu, gampang sebetulnya. Kita mah bukan nggak punya uang, kita itu punya uang. Kalau nggak punya uang kita mati, nggak bisa makan ya nggak. Gitu. Tapi kita lebih peduli dengan diri sendiri ketimbang peduli dengan orang tua kita gitu. Ini, nih. Nah kalau misalnya orang tua yang sudah nggak ada, ya masih bisa juga kita berbakti. Misalnya setiap kita gajian, jatah yang harus dikasih orang tua sedekahin. Bismillah, ini niatnya saya sedekah buat pahalanya buat bapak ibu saya yang sudah wafat nih, mudah-mudahan menjadi penerang dalam kuburnya, gitu ya nggak? Gitu. Setiap hari Jumat misalnya atau hari apa, setiap gajian
kita sedekahin, niatnya adalah pahalanya buat bapak ibu kita yang sudah nggak ada. Nah itu, ini yang harus kita terus lestarikan. Ada 6 poin tadi ya. Yang pertama adalah tadi apa? Sholat berjamaah Sholat tepat waktu di berjamaah. masjid. Yang kedua Sholat malam tahajud. yang ketiga Yang ketiga sholat duha. puasa Senin Kemis. Puasa. Yang keempat Duha. Nah, yang kelima Sedekah. sedekah. Pokoknya Yang keenam Berbakti. Orang tua. komplit nggak itu? Komplit kan? Kalau ibaratkan bangunan rumah ini seperti apa? Ada bata merahnya, ada pasirnya, Dan batu. ada ada semen, ada air. si Kemudian komposisinya pas tepat, sehingga ketika diramu, diracik menjadi sebuah bangunan yang kokoh dan kuat. Itulah kehidupan. Jadi tidak hanya satu bahan material aja,